Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Nuria. Dalam hal ini kita ketemu lagi untuk kelas PJJ Mapel TPMM. Pembahasan kita hari ini yaitu tentang perangkat lunak CPU Z80. Oke, semoga kalian selalu sehat, sukses selalu, dan selamat mengikuti. Pengenalan perangkat lunak. Pengenalan perangkat lunak mikroprosesor Z80. Untuk pendahuluannya adalah bahwa untuk pemrograman mikroprosesor Z80 kita menggunakan bahasa rakitan dalam menyusun program untuk mengentry ke sistem. Nah, data yang diolah oleh CPU adalah bahasa mesin. Bahasa mesin yaitu adalah kode-kode biner. Nah, dalam pembuatan pemrograman terlebih dahulu harus mengikuti urutan-urutan antara lain, yaitu menganalisa masalah melalui algoritma. Jadi kalau sudah ada judul, ada permasalahan, kita susun algoritmanya. Setelah itu kita menuliskan alur program atau dikenal dengan flowchart. Flowchart itu adalah simbol-simbol. Jadi untuk mempersingkat algoritma. Flowchart itu adalah untuk mempersingkat algoritma. Kemudian baru kita menuliskan listing program. Nah, untuk struktur instruksi dalam bahasa assembly, karena kita menggunakan bahasa assembly di sini atau bahasa rakitan, dalam struktur bahasa assembly dalam mikroprosesor itu dikenal dua komponen, ya, yaitu mnemonic. Dikenal dengan mnemonic. Mnemonic ini ada dua komponen, antara lain satu adalah output atau kode operasi. Output ini tidak bisa kita rubah karena ini sudah menjadi kode dari instruksi-instruksi yang ada di dalam yang digunakan oleh mikroprosesor. Contohnya LDA atau add A, B. Add A, B ini menjumlahkan isi register A dan register B. Ya. Tapi bukan ini yang diolah, kita masukkan ke mikroprosesor. Kita harus mencari dulu bahasa mesinnya. LDA itu apa? Nah, ini nanti yang akan kita pelajari. Ya. Kemudian untuk operand. Operand itu adalah data. Data itu boleh kita dirubah-rubah atau variabel. Ya. Ini bisa sesuai dengan kebutuhan program. Bedanya output dan operand. Output itu bisa berdiri sendiri atau diikuti dengan operand. Tapi kalau operand tidak bisa berdiri sendiri, harus diikuti oleh output. Terus bahasa mesin itu sendiri adalah, ya, jadi baik output maupun operand itu adalah termasuk bahasa mesin yang merupakan bit-bit biner yang dikodekan dalam heksadesimal. Nah, kode heksadesimal inilah yang kita entrykan ke mesin, tapi yang diolah oleh mesin adalah ya bahasa mesin, bahasa kode-kode biner tadi. Di dalam pengenalan instruction set itu untuk mikroprosesor Z80 itu terdiri dari 158 buah instruksi dan dapat dikelompokkan menjadi 11 kelompok. Nah, dalam pembahasan ini kita akan membahas dulu kelompok 1 adalah 8 bit dan 16 bit. Ini yang dimaksud kelompok 8 bit dan 16 bit adalah register. Kelompok 8 bit itu untuk data, sedangkan kelompok 16 itu adalah untuk address. Ya. Kemudian jenis-jenis instruksi yang ada di mikroprosesor itu antara lain ada transfer data, ada arithmetic. Arithmetic di sini yang diolah adalah penjumlahan dan pengurangan, atau di dalam istilah pemrograman itu adalah adder dan subtractor. Kemudian ada logika. Di logika ini mengolah ada 3 macam, yaitu AND, OR, dan XOR. Itu nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Kemudian ada input-output. Jadi kita bisa mengambil data dari luar, kemudian diolah oleh CPU, ataupun kita mengeluarkan data. Misalnya saja
program pengendali lift. Nah, pengendali lift itu jika kita menekan saklar, itu adalah inputnya, sedangkan untuk menjalankan liftnya itu berarti kita mengeluarkan data. Kemudian di sini ada jumping. Jumping ini nanti bermacam-macam. Secara garis besarnya jumping itu ada jumping absolut dan jumping relatif. Itu nanti kita akan bahas kalau sudah masuk ke program. Nah, kemudian untuk pengalamatan, dikenal dengan addressing mode, ini ada di dalam pemrograman mikroprosesor itu dikenal ada 3 bagian, ya, yaitu immediate addressing, kemudian implied addressing, dan direct addressing. Jadi ada 3 garis besarnya, sebetulnya banyak ya, cuma di dalam pemrograman yang sederhana itu ada 3 bentuk-bentuk pengalamatan. Di dalam immediate addressing ini ada 3 bentuk, ya, 3 bentuk, yaitu instruksi memasukkan data 8 bit ke register tunggal. Ya, dulu kita waktu hardware kita sudah bahas bahwa register tunggal itu antara lain register A, B, C, D, E, H, dan L. Bentuk yang kedua adalah instruksi memasukkan data 16 bit, ya, 16 bit, yaitu ke dalam register pasangan. Register pasangannya antara lain BC, DE, HL, dan SP. Tapi SP itu nggak bisa digunakan secara umum karena itu adalah register stock pointer. Kemudian yang ketiga adalah bentuk pengalamatan, yaitu instruksi menyimpan data 8 bit ke lokasi memori sembarang. Jadi di sini kita sudah menggunakan lokasi memori sebagai penunjuk alamat. Oke, next. Yang kita bahas tadi adalah tentang opcode atau operation mode. Bagaimana cara kita mencari suatu opcode dari suatu instruksi, dan ini hanya sampling. Berikutnya nanti saya akan berikan daftarnya, karena kalau mau mengingat 158 instruksi itu mau menghafalkannya kesulitan. Tapi saya akan menerangkan bagaimana cara kok LDR, N outputnya ini, nah, seperti itu. Nah, di sini misalnya memasukkan data 8 bit ke register sembarang. Itu mempunyai mnemonic, ya, tadi yang saya katakan tadi mnemonic. Jadi ini instruksinya memasukkan data 8 bit ke register sembarang. Nah, ini kan instruksinya. Bagi programmer kalau sudah kepanjangan gitu kan kesulitan menghafalnya, maka kelompok programmer ini membuat singkatan-singkatan yang baku, yang sudah baku, jadi bukan sak-sae, yang mudah dimengerti oleh programmer. Misalnya ini LDR, N, itu artinya berarti mengisi data 8 bit ke register. LD itu adalah singkatan dari load. Load itu muati atau mengisi. R-nya ini adalah register, sedangkan N-nya adalah operand atau data. Satu contoh begini. Memasukkan data 8 bit ke register sembarang, ya. LDA, N. Kita contohkan. Misalnya kita akan mengisi register salah satu register, ya. Nah, di sini ada format registernya. Di dalam format register ini sudah ketentuan bahwa ini adalah 8 bit atau 1 byte. 1 byte itu terdiri dari 8 bit atau 1 word atau 1 kata, ya. Nah, untuk misalnya kita ingin mengisi register A dengan data 8 bit, maka yang RR ini, ya, kode R ini kita akan ganti memasukkan 111, ya. Paham ya? Nah, kemudian setelah itu, setelah itu ini kita masukkan, misalnya ini, dari tabel format register kita akan mengisi register A dengan data 2A. Ya, maka yang kode register tadi kita masukkan ke format register, kode register A tadi adalah 111. Setelah itu,
baru kita bagi sesuai dengan dulu semester Gasal kita sudah pernah mempelajari konversi bilangan biner ke heksa ya. Ini kita bagi dua ya. 1 bait ini kita bagi 2, kemudian kita konversi. Nah, ini berapa bobotnya? Oh, ini bobotnya 2, ini bobotnya 1. Berarti 2 tambah 1 3. Ini bobotnya berapa? 8, ini 4, ini 2. 8 tambah 4 tambah 2, karena bilangan heksa itu hanya ada 0 sampai 9, sehingga untuk mengatakan A itu adalah 10 itu A ya, dan seterusnya. Ini sudah kita pelajari dulu. Ini sudah kita pelajari. Nah, sehingga ditemukan bahwa LDA, 2A itu outputnya adalah 3E ya, kemudian datanya 2A. Nah, di sini saya sudah buatkan tabelnya bahwa LDA, N itu adalah 3E, LDB mnemoniknya itu adalah outputnya 06 dan seterusnya ya. Nah, sekarang untuk mengisi pasangan register ya, pasangan register sama saja, tapi pasangan register itu datanya nanti adalah 16 bit. Nah, di sini ada N2, N1. Kenapa? Di dalam sistem digital itu dikenal dengan LOB atau low order bit dan HOB, high order bit. Jadi bit yang terendah dulu yang dientrykan ya. Bit yang terendah dulu dientrykan ke memori, karena memori di sini yang digunakan adalah memori sementara, sehingga kalau ada memori yang baru maka memori yang lama akan tergeser. Ini samanya, misalnya saya ingin mencari output daripada LDBC atau LDHL. LDHL, ini LDHL dengan data 1826. Maka HL-nya ini kita masukkan 10 ya. Ini datanya. Ini jadi yang kita masukkan dulu 26 baru 18. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti kalian ajukan pertanyaan di ruang diskusi, karena ini memang membutuhkan membutuhkan logika ya. Mudah-mudahan dengan saya memberikan video tutorial seperti ini kalian bisa memahami. Kemudian ini ada tugas kalian di rumah ya. Dicatat ya, bahwa tugas kalian di rumah adalah membuktikan output dari instruksi di bawah ini. Tabelnya sudah saya berikan tadi, cuma di sini nanti akan membuktikan. Ya, jadi ini R-nya diganti dengan kode register. Gimana? Bisa ya? Silakan mengerjakan dan akan mengirim jawabannya di kotak e-learning yang sudah disediakan. Semoga sukses. Terima kasih.